untuk sama-sama belajar mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, hari ini kita berada pada pertemuan ke-15 ya, yang mana nanti kita akan melaksanakan ujian akhir semester setelah pertemuan ini, dan ini kita nanti menunggu informasi dari bagian akademik, bagian administrasi, dan juga dari prodi ya, PAI terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Nah, kemudian kita lihat ke kelas kita dulu. Kita lihat kelas kita, dan rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk mengisi ya kehadiran di kelas 2 C2 ya, jam 14.30 sampai dengan selesai. Nah, kemudian berarti hari ini sudah masuk pertemuan ke-15. Nanti kita akan masuk pada pertemuan ke-16. Biasanya pertemuan ke-16 itu adalah terkait dengan ujian akhir semester. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester untuk kelas kita ini sudah diumumkan ya di awal bahwa pelaksanaan UAS itu adalah kelanjutan dari pelaksanaan ujian tengah semester. Kenapa? Karena dari awal sudah disampaikan bahwa setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini mengamati lingkungan sekitar di mana berada, baik itu sekolah, madrasah, majlis taklim, masjid, musola, atau masyarakat di mana saudara berada itu, untuk mencoba ya menyelesaikan terkait dengan problem pengantar ilmu pendidikan itu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, konteks saat ini adalah konteks yang sangat berbeda dari konteks sebelumnya. Nah, karena itu kita melihat kondisi yang saya sebutkan tadi, kemudian kita rumuskan dalam sebuah judul yang terkait dengan tugas masing-masing, untuk kemudian kita amati. Karena itu ada bab 1 ya, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu berisi tentang mengapa bahasan itu penting. Pentingnya itu biasanya diawali dengan pendahuluan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dan lainnya ya, yang sudah disampaikan pada template-nya. Nah, kemudian ada yang kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka itu membahas tentang makna secara kontekstual terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas. Nah, biasanya bab 3, kalau metodologi penelitian, tapi kita tidak mencantumkan itu. Yang penting nomor 3 itu adalah bahas tentang jawaban dari rumusan masalah yang sudah dikemukakan atau yang sudah disampaikan pada bab yang pertama. Nah, sebagai contoh, misalkan kita lihat ya, ini kelas 2C2 ada presentasi kelompok. Jadi tugas kita itu ada 3 ya, ada presentasi kelompok, kemudian UTS dan UAS. Kita cari 2C2 yang tugasnya adalah UTS. Nah, 2C2 ada nggak? Nah, UTS ya, ini ada C2. Kita klik coba ini yang sudah dikirimkan, 2C2. Kita lihat di sini ada namanya, ada tugas yang sudah dikirimkan.
Nah, ini namanya khotimah ya, khotimatul. Nah, ini jadi ya, nanti diedit ya, ini tidak harus menggunakan figura seperti ini. Kemudian tidak juga menggunakan kalimat tanda kutip seperti ini. Ini sebuah tugas yang judulnya adalah teknologi digital terhadap karakteristik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, kalau pengaruh teknologi digital terhadap karakteristik peserta didik ya dalam perspektif pendidikan Islam itu ini juga harus ditegaskan. Ditegaskan kalau judulnya kita ini lebih cenderung pada kualitatif ya, yang mengandalkan pengamatan, observasi, wawancara. Nah, kalau pengaruh berarti nanti ada variabel antara X1 dan X2. Karena itu harus dihitung menggunakan statistika. Seberapa besar pengaruhnya, karena itu adalah positivisme, ya, harus dihitung secara jelas. Maka kemudian saya menyarankan ini judulnya adalah teknologi digital aja terhadap karakter misalkan teknologi digital dalam perspektif pendidikan Islam itu bisa digunakan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang sederhana sebenarnya, latar belakang masalah, menggambarkan pentingnya penelitian itu. Nah, ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah minimal 1 ya, maksimal 2 lah. Nah, rumusan masalah ini, nah, misalkan bagaimana perspektif pendidikan Islam penggunaan teknologi digital bagi peserta didik. Ini kan berarti judulnya lebih pada teknologi digital dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. Berarti kita harus memadukan 2 hal. Pertama, pendidikan Islam itu seperti apa, kemudian melakukan perspektif pendidikan seperti apa. Nanti kemudian ada rumusan masalah ya, di bab 2 ini ada teori terkait dengan teknologi digital itu apa, cari teori-teori yang relevan. Saudara bisa mencari teori yang relevan itu melalui melalui jurnal ya, baik di Sinta, di Garuda, Morarep, Morabes, atau mungkin saudara nanti bisa mencari di Google Scholar. Nah, kemudian ini boleh juga menggunakan teks ayat Al-Quran ya, tapi teks ayat Qurannya juga nanti harus terbaca, terlihat lebih besar ya, gunakan fontnya 16-17. Nah, terus nanti ada beberapa ini. Nah, ini bab 3 aja di sini ya, harus ke bawah dulu yang disatukan dengan bab 2. Jadi itu nanti sebutkan. Nah, ini ada nggak usah pakai metode penelitian lah, langsung aja jawaban. Nah, nanti bab 3 itu langsung terkait dengan pembahasan. Nah, itu aja ya. Nanti ini berarti diperbaiki oleh saudara, dijawab oleh terkait dengan rumusan masalah yang tadi. Kemudian jangan lupa akan referensi yang memadai ya. Kalau saudara menggunakan menilai itu lebih bagus, atau bisa menggunakan Zotero juga lebih bagus. Sama, hingga nanti citasinya karena kita menggunakan apa style. Nah, ini harus dipahami ya, rekan sekalian, dan ini juga jadi modal untuk teman-teman semua bisa merumuskan sebuah tema penelitian, apalagi nanti di akhir tugasnya ya, di semester nanti itu harus menulis laporan akhir. Nah, kira-kira itu ya terkait dengan tugasnya. Kalau sudah selesai berarti kirimkan pada link yang sudah disiapkan, linknya sama dengan UTS. Nah, terus kapan berakhirnya? Nah, nanti berakhirnya kalau kita sudah melaksanakan info ujiannya, misalkan pelaksanaan ujiannya sesuai dengan jam perkuliahan. Berarti jam 14.30 sampai dengan jam 16 lah. Nah, pada saat jam 16 itu maka kemudian nanti akan saya tutup ya, sehingga teman-teman tidak bisa mengirimkan lagi.
Nah, itu ya terkait dengan tugas perkuliahan yang nanti nyambung dengan pelaksanaan UAS yang insya Allah kita akan adakan di minggu ketiga ya pada bulan ini. Nah, berarti nanti saudara akan segera naik kelas semester ya. Oke ya teman-teman sekalian, di sini sudah alhamdulillah sudah hadir sekitar 28 dan saya ingin bertanya apakah semuanya sudah presentasi kelas ini? Sudah Bapak, semua teman-teman sudah presentasi Bapak. Oh, udah semua ya, sudah presentasi semua. Coba saya ingin konfirmasi. Kemudian Adinda ada, Adinda Cinta. Adinda, hadir Adinda? Adinda ada, Adinda? Iya ada Pak. Nah, sudah presentasi? Adinda sudah presentasi? Sudah Pak. Ya, apa temanya? Nah, jadi teman-teman semua, jangan lupa ya. Jadi sebelum kuliah itu coba pahami, dibaca materi-materinya ya. Walaupun saat ini kita ya sudah hidup dalam dunia teknologi, apa-apa bertanya kepada AI, tapi literasi membaca, ya, apalagi kelas-kelas pesantren seperti ini kan kita diajarkan untuk senantiasa membaca, baca Quran, itu literasi. Jangan lupa untuk membaca ya, tugas ataupun membaca bacaan kita apa gitu ya. Saya yakin teman-teman semua sini pada punya kitab-kitab, buku-buku referensi yang harus dibaca dan itu harus dipahami dengan baik. Termasuk juga dalam perkuliahan ya, itu dibaca dengan baik. Coba sekali lagi nih, Ismi Latifah, ada Ismi Latifah. Ada Ismi Latifah? Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti dia hanya meng-on-kan saja. Kemudian tidak aktif ya. Azhar ada Azhar? Ada Pak. Ada. Azhar, kamu sudah presentasi belum? Sudah Pak. Kelompok berapa? 3. Bahasannya apa? Bahasannya itu tentang apa ya? Cek dulu Pak ya. Nah, berarti mencari-mencari dulu ya. Nah, jadi apa ya? Ya, oke lah nanti dipahami secara baik terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari, jangan dilupakan karena ini jejaknya ada, datanya Siapa? ada ya. Ya Nah, Bapak. ya teman-teman semua. Nah, hari ini kita coba belajar bersama tentang memprediksi kita ya. Kita memprediksi PAI itu ke depan seperti apa, dalam pengantar ilmu pendidikan Islam seperti apa. Nah, maka di sini kita bisa melihat konteks masa depan. Nah, kita bisa melihat konteks masa depan dengan memprediksi konteks saat ini. Nah, dalam literatur kita sering mendengar ya, mempersiapkan diri. Kita diperintah untuk mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Dalam pendidikan juga seperti itu. Kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita dengan sesuatu karena mereka tidak hidup sejalan dengan zaman mu'allimu auladakum fa'inahum makhlukuna di zamanin ghairi zamanikum. Jadi kita diminta tuh untuk mempersiapkan diri kita. Termasuk saat ini kita juga sedang mempersiapkan menjadi seorang pendidik yang sesuai dengan konteksnya. Saya yakin ya, ketika nanti kamu menjadi seorang pendidik, banyak regulasi-regulasi yang berubah, aturan yang berubah,
sekolah-sekolah yang berubah gitu ya. Berubah apanya? Bisa berubah paradigmanya. Paradigma itu apa sih? Pemahaman dasarnya gitu ya. Sekarang saja kita kan sudah memasuki tahun akademik, tahun ajaran baru. Istilah-istilah itu banyak ya. Dulu ada kegiatan belajar mengajar, istilahnya menjadi pengalaman belajar atau lingkungan belajar. Kemudian masa pengenalan, masa ta'aruf ya, karena namanya mata muda di madrasah. Nah itu regulasi yang berubah. Regulasi berubah, kemudian pemaknaan juga berubah, proses pembelajaran juga nanti ke depan berubah. Nah, sekarang kita masih mengandalkan infrastruktur, ruang-ruang kelas, ruang belajar, dengan media dan segala macamnya. Ke depan mungkin ruang-ruang itu bisa berubah. Tidak diperlukan lagi, karena yang diperlukan nanti adalah ruang virtual. Nah, ini seperti itu ke depan itu. Karena dunia berubah, kebutuhan orang berubah. Nah, bagaimana kemudian ilmu pendidikan Islam? Apakah berubah juga? Ya, ilmu pendidikan Islam menempatkan pemahaman paradigma pendidikan itu sebagai sesuatu yang utama. Paradigma pendidikan itu berarti kita harus memahami konteks sumber dasar dalam pendidikan Islam itu. Dari mana sumber itu? Sumber itu bisa berasal dari wahyu. Wahyu itu berasal dari mana? Bisa dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Pegangan menjadi paradigma pendidikan. Nah, kemudian pada saat ini pentingnya kita sudah masuk pada era teknologi, era kecerdasan buatan, era di mana manusia bisa tidak sesibuk ya seperti yang lalu-lalu, artinya ketika dia tidur, kemudian bangun tidur, dia bisa memesan apapun cukup dari rumahnya. Kebutuhan-kebutuhan dari rumahnya. Maka kemudian yang diperlukan manusia itu apa? Yang diperlukan manusia itu berarti sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu, uang ya, atau finansial. Nah, finansial kemudian manusia digiring untuk ke arah materialistik, ke arah bagaimana memiliki sesuatu sehingga sesuatu itu bisa membuat hidupnya tentram. Maka kemudian kapitalisme itu juga menjajah. Nah, kemudian pada saatnya ya kita diminta ya untuk bisa melakukan sesuatu yang baru ya dibanding dengan era-era sebelumnya. Apa itu sesuatu yang baru? Yang pertama, saat ini kita berhadapan pada kondisi informasi yang begitu banyak. Maka critical thinking, berpikir kritis, itu menjadi sebuah kebutuhan. Dari mana kita mendapatkan informasi, apakah informasi itu benar atau tidak, itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya, critical thinking. Yang kedua adalah komunikasi. Penting kita melakukan komunikasi kepada siapapun agar bisa eksis sesuai dengan zamannya. Ada critical thinking, ada komunikasi, kemudian juga kreatif ya. Kreatif dalam memanfaatkan tool atau sesuatu yang baru sehingga kita bisa berada hidup sesuai dengan zamannya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita itu mampu berkolaborasi. Karena kita di dunia ini hidup tidak sendiri, hidup bersama-sama. Nah, bagaimana kemudian hidup bersama-sama itu bisa membangun sebuah komunitas. Saya ngajar dulu ya, tunggu aja ntar saya gitu. Tunggu dulu ya. Kita membangun sebuah komunitas di mana satu sama lain saling membutuhkan. Dan ini adalah sebuah
paradigma pembangunan, paradigma berpikir yang sesuai dengan konteks zamannya. Ketika 30 tahun yang akan datang, ya mungkin paradigma ini akan berubah lagi. Nah, sekarang kita sudah pada hidup di era yang penuh inovasi. Maka kemudian menginovasi itu sesuatu kebutuhan dan sesuatu keniscayaan. Nah, tanpa inovasi, pendidikan agama Islam, lembaga pendidikan Islam, ya itu juga akan tertinggal. Makanya lembaga pendidikan Islam yang tertua, ya seperti pesantren, madrasah, pada saatnya juga sedang menyesuaikan dengan konteks zamannya. Apa yang disesuaikan? Bisa metodenya, metodologinya, ruang lingkupnya, bangunannya, infrastrukturnya, dan lain-lainnya. Tujuannya apa itu? Tujuannya adalah melakukan sebuah inovasi agar menciptakan solusi baru yang efektif, efisien. Kemudian dalam pendidikan Islam itu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai utamanya yang sebelum pernah disampaikan itu tidak boleh lepas dari itu. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Atau kalau kita urutkan, yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah ta'lim, yang ketiga adalah ta'dib. Konsep utamanya itu. Jadi kita menggunakan apapun harus punya prinsip itu. Punya berprinsip. Prinsip bagaimana cara mengembangkan tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib itu. Nah, kemudian dalam pendidikan Islam itu ada disebut dengan ijtihad, ya, kesungguhan intelektual untuk apa? Menemukan sesuatu yang baru yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang bisa melakukan ijtihad itu adalah orang yang memiliki keilmuan yang cukup mumpuni, ya. Sama ilmu terkait dengan memahami Al-Quran, memahami hadis, juga memahami teks dan konteksnya. Itu dalam konteks ijtihad. Nah, jadi proses-proses perbaikan dalam dunia pendidikan Islam itu juga sebuah proses yang terus berjalan. Bahwa sejalan dengan berkembangnya peradaban Islam, maka sejalan juga berkembangnya pendidikan Islam. Nah, sekarang sudah zaman modern, maka pendidikan Islam pun harus mengalami modernisasi agar tidak tertinggal dari konteks zamannya. Nah, kemudian ada lagi hikmah, ya. Hikmah itu bisa bermakna ilmu, ya. Di dalamnya bisa bermakna juga pemikiran atau pemikiran yang terbuka. Di mana hikmah itu bisa diterjemahkan sebagai perpaduan antara ilmu dan amal. Kemudian juga setelah ada istilah-istilah pembaruan. Pembaruan itu respon, ya, terhadap perubahan zaman. Menghapus praktik-praktik yang tidak baik, kembali kepada praktik yang baik sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam ajaran Islam. Maka kemudian pendidikan Islam pun harus menyesuaikan dan beradaptasi, ya. Karena itu kita memiliki konteks dalam pendidikan Islam di Syariful Falah itu dengan konteks yang Islamis, dinamis, dan moderat. Nah, ini juga sejalan dengan konteks pendidikan Islam, di mana harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam, bergerak menuju perbaikan berkelanjutan, juga menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin dalam konteks moderat. Nah, bagaimana kita mengawal perubahan pendidikan dalam konteks pendidikan agama Islam? Maka sekarang ini tidak memungkinkan lagi pendidikan yang otoritatif, apalagi dalam dunia pendidikan. Maka manajemen pendidikan, manajemen sekolah, kepemimpinan guru, mengajar guru, itu harus dilakukan secara modern.
Kepemimpinan yang semaunya tidak boleh. Kepemimpinan yang dilandaskan atas emosi pribadi tidak boleh. Maka yang dilakukan kemudian adalah kepemimpinan yang partisipatoris. Memahami partisipasi dari peserta didik, dari orang tua, dari lingkungan, dari guru-guru, teman-teman sejawat, untuk bagaimana melaksanakan sebuah pembelajaran yang baik. Jadi melatih kepemimpinan pendidikan itu penting. Ya, karena saudara-saudara ini pasti juga nantinya akan menjadi seorang pemimpin dalam pendidikan, baik itu di madrasah, di sekolah, di taklim, di masjid dan semuanya ya. Itu adalah merupakan sebuah amanah yang harus dilakukan dan menyesuaikan konteksnya. Kemudian juga persaingan itu sebuah keniscayaan ya. Persaingan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Karena itu bagaimana inovasi yang dilakukan itu bisa melatih keterampilan abad 21 tadi disebutkan ada kolaboratif, literasi digital, komunikatif, dan juga kemampuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah berita ya, dan menganalisisnya, ataupun juga kemampuan yang kolaboratif, kemampuan yang partisipatoris, dan juga kemampuan-kemampuan yang merespon semua stakeholder dari pendidikan itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga PAI juga harus memiliki kompetensi, yaitu menjadi jembatan teori ke praktik, mengasah metodologi dari analisis kebutuhan hingga evaluasi dampak. Nah, jadi kepentingan-kepentingan ini harus terus kita lakukan ya. Nah, bagaimana kemudian inovasi ke depan? Nah, ini inovasi ke depan ini landasan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini landasan utama dalam pendidikan Islam itu. Landasan utama itu tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, jadi apapun yang dilakukan dalam pendidikan Islam itu, maka landasan utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis itu. Tadi. Ya, itu landasan utamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, setelah kita memahami landasan Al-Quran dan Hadis, ya, maka pendidikan-pendidikan yang kita lakukan itu tidak boleh bertentangan dengan apa? Dengan akidah, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam hadis, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dilarang dalam ajaran Islam. Ya. Maka proses penerjemahan itu kemudian dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah kita memiliki landasan teologis yang kuat, juga harus memiliki landasan filosofis. Landasan filosofis itu landasan berpikir. Jadi kalau akarnya sudah kuat, maka batangnya juga akan kuat. Maka batangnya ini sebagai landasan filosofis, dia mengembangkan ya terkait dengan relevansi apa sih kebutuhan utama pendidikan itu dan tujuan pendidikan itu. Kemudian progresivitas, semangat pembaruan tanpa menghilangkan tradisi. Kemudian humanisme, berpusat pada keramahan, insaniyah, kemuliaan manusia. Kemudian rantingnya adalah pembelajaran aktif learning, berpusat pada pusat didik, student center, dan berbasis masalah problem based learning. Jadi proses pembelajaran itu harus didasarkan pada landasan yang kuat, kemudian landasan filosofis yang kuat, juga dilakukan dengan proses-proses penerjemahan dalam proses pembelajaran dengan berpusat pada pembelajaran yang aktif, ya. Bukan hanya berpusat pada guru,
tapi juga berpusat pada peserta didik dan juga berbasis pada masalah-masalah. Nah, kalau begitu proses pembelajaran menjadi lebih terasa dan dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian dalam kurikulum harus mampu mengintegrasikan ilmu modern ya, ada STEAM, ada kewirausahaan, atau mengkontekstualisasikan isi kontemporer literasi digital, numerasi, numerasi, literasi, dan seterusnya, termasuk juga terkait dengan moderasi beragama ke dalam konteks PAI. Nah, penyesuaian-penyesuaian kurikulum itu penting. Agar apa? Agar pembelajaran menemukan tempatnya dan dekat dengan siswa. Kemudian ada lagi metodologinya. Penerapan pembelajaran berbasis learning, PBL, menggunakan teknologi yang interaktif ya, merancang model asesmen, portofolio, dan inovatif. Bisa menggunakan learning management system dan lainnya. Kemudian menggunakan media dan sumber belajar yang memanfaatkan tidak hanya manual, tapi juga e-book ya, yang sifatnya bukan hanya dibaca saja, tapi interaktif, bisa podcast, bisa VR atau virtual reality ya. Jadi menggunakan alat yang cukup mahal ya alatnya ya. Jika belajar tentang umroh gitu ya, belajar tentang fikih, dia bisa seolah-olah hadir dengan menggunakan alat yang ada di matanya itu ya. Kemudian seolah-olah dia hadir di situ, virtual reality. Atau juga menggunakan AI ataupun lainnya. Kemudian manajemen, membangun smart pesantren, madrasah, atau sekolah ya, yang simpel, tidak berbelit-belit. Ada sistem penjaminan mutu, baik internal maupun eksternal, atau pengembangan profesional guru PAI, dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena pendidikan itu adalah sebuah proses perbaikan berkelanjutan. Dan itu harus dilakukan di sebuah satuan pendidikan, sehingga menerapkan manajemen yang semakin lama itu semakin berdampak baik bagi umat. Nah, kemudian ada juga terkait dengan research and development, itu melakukan riset, pemecahan masalah kelas, atau mengembangkan metode riset PAI, misalkan etnografi virtual. Nah, ini juga sesuatu yang baru lagi ya. Nah, karena itu nanti pada prosesnya, proses pembelajaran itu harus mampu mengembangkan nilai-nilai Islamis ya, moderat dan dinamis dalam proses pembelajaran yang dikembangkan dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran PAI. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian terkait dengan materi yang bagaimana kita bisa memprediksi proses pembelajaran PAI ke depan. Nah, bagaimana kemudian dengan AI? AI itu saat ini memang sudah masif ya. Setiap kita pasti sudah memiliki. Dia sudah menyatu dengan alat komunikasi kita. Ketika kita tidak bisa bertanya kemanapun, dia bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, tapi walaupun bagaimana itu adalah robot. Artinya dia tidak punya emosi, dia tidak punya keyakinan. Maka kemudian pembelajaran yang didasarkan atas kognitif ya sebenarnya bisa saja digantikan dengan AI. Tetapi kalau dalam pendidikan agama Islam itu bukan hanya mengajarkan itu, mengajarkan akhlak, mengajarkan moral, mengajarkan adab ya, akhlak. Nah, itu nggak bisa digantikan oleh robot karena robot tidak pernah belajar adab, belajar akhlak. Tapi bisa saja ya satu masa ke depan ini dibuatlah robot-robot yang memiliki adab gitu ya. Kita nggak tahu perkembangannya seperti apa, namun walaupun bagaimana perkembangan itu bisa dikawal ya, karena kita harus masuk dari bagian dari perubahan itu, bukan harus melawan perubahan, karena zaman tidak bisa dilawan. Setiap zamannya punya tempatnya. Ada orang baik di setiap zaman, ada orang buruk juga di setiap zaman. Masa lalu sebagai simbol orang jahat, tapi pada saat ini juga orang-orang yang memiliki mental seperti Firaun juga ada. Orang-orang yang memiliki mental yang baik juga tetap ada dalam setiap zamannya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk betul-betul menyesuaikan, betul kata kuncinya ya,
menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan konteks zamannya. Ya, itu aja mungkin ya proses hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada hal yang didiskusikan, silakan. Kalau yang tanyakan. Coba Ahmad Maulana, ada Ahmad Maulana? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Hadir. Mana, Pak? Ya, jadi jangan lupa ya, kehadiran itu juga diisi di e-kampus. Ada di sini yang belum bisa masuk e-kampus? Ini ada Raufur Rahim. Raufur Rahim, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya. Hadir Pak, hadir Pak. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya saya sebagai pengampu mata kuliah ini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan teman-teman semua dalam proses pembelajaran, dan juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentunya kita tetap masuk ya pada semester-semester yang akan datang, dan di akhir perkuliahan ini kita berdoa ya mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, berguna bagi diri kita, masyarakat ya, terutama bagi bangsa dan negara dan agama, dan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.